Mendekati bulan Juni, apa yang akan terjadi? Itulah yang ngeri. Banyak yang memprediksi bulan Juni menjadi saat paling berbahaya karena bencana alam meningkat, sedangkan krisis sosial dan politik ikut memanas. Tapi mungkinkah akan pecah huru-hara? Mampukah pemerintahan Presiden Prabowo mengatasi persoalan-persoalan berat negeri ini? Tahun ini memang bukan tahun yang mudah. Semua orang sudah paham, mengerti, dan menyadari. Pemerintah juga mampu membuat peta persoalan-persoalan yang pelik. Tapi disitulah masalahnya. Peta persoalan sudah dibuat. Kritik para akademisi sudah banyak. Peringatan yang datang dari orang-orang pintar juga sudah berlimpah. Masa sih negara masih tidak mampu menjalankan roda dengan baik? Secara umum, ini tahun 2006 sampai tahun 2007. Ini akan terjadi pemborosan, akan terjadi penyelewengan di elit politik, baik itu eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Eksekutif itu mulai dari presiden sampai ke bawah, sampai pejabat di desa. Kalau yudikatif itu meliputi para penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum tetapi malah mempermainkan hukum. Nah, ini kalau dari yudikatif. Kalau dari eksekutif itu yang berwenang di dalam merancang, merumuskan, membuat, memutuskan tentang undang-undang. Ki Radu Kusumodiningrat memberikan gambaran yang menyedihkan jika negara salah urus. Dan sekarang ini sudah terjadi yang namanya salah urus itu. Korupsi terus terjadi. Penyelewengan jabatan tak berhenti. Bantuan-bantuan untuk rakyat miskin pun bisa dengan mudah dimanipulasi. Tapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini yang melakukan adalah oknum. Bukan siapa-siapa, adalah para oknum yang merugikan keuangan negara, yang keuangan negara dibuat bancaan sampai tahun 2027. Efeknya, kesengsaraan berada di pihak rakyat kecil. Rakyat kecil akan mengalami kesulitan membayar pajak, kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok makanan karena harga semakin melambung. Sedangkan bantuan-bantuan dari pemerintah akhirnya karena judulnya tadi itu terjadi pemborosan yang dilakukan oleh oknum-oknum eksekutif, yudikatif, legislatif, itu merugikan keuangan negara. Kebocoran di sana sini. Ini yang diuntungkan adalah hanya tokoh-tokoh dalam tanda kutip dari partai politik, baik itu mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Ini ada orang-orang oknum-oknum dari partai-partai yang main. Ki Radu melihat pemimpin yang baik masih banyak, tapi sulit bergerak. Presiden Prabowo Subianto juga baik, malah memiliki kemampuan batin yang juga kuat. Semoga itu bisa menjadi modal untuk memimpin pengelolaan negara, sehingga tidak terjadi pemborosan
yang bisa mencelakai keselamatan bangsa. Lalu, akankah terjadi krisis ekonomi yang semakin parah? Jadi Presiden Prabowo, saya yakin kalau secara spiritual sudah nyambung. Cuma sekarang ini anggarannya mbok yo jangan dibuat yang enggak-enggak. Maksudnya memberi makan bergizi gratis bagus, tapi pelaksanaannya tolong dikoreksi Pak Presiden. Sedih saya melihatnya. Bencana masih nyata, tapi persoalan hidup bukan hanya masalah bencana. Jadi jangan terlena pada bencana alam. Saat ini, Timur Tengah sudah diambang peperangan besar. Setelah Iran terus-menerus digempur Amerika dan Israel. Perang Iran dan koalisi Amerika-Israel saja sudah merepotkan. Karena kenaikan harga minyak menjadi semakin tak terbendung, dampaknya pun sudah mulai terasa di Indonesia. Dan untuk gambaran internasional, baik itu kawasan Asia Pasifik, bahkan kawasan internasional dengan adanya pengaruh tekanan Amerika terhadap Iran, karena Amerika mendukung Israel, ini juga akan berdampak kepada pemenuhan energi nasional kita. Ini akan berpengaruh, jadi siap-siap bahwa masyarakat pengguna BBM bersiap-siaplah untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak, karena akan ada kenaikan dari harga BBM. Krisis ekonomi yang menjadi ancaman terbesar bangsa ini semestinya bisa diatasi jika para pemimpin mampu bersatu padu mengayomi rakyatnya. Tapi kenyataan berkata lain. Maka kepada para penguasa, Ki Radu mengingatkan untuk berhati-hati. Karena jika salah mengelola negara, akibatnya bisa berbahaya. Orang-orang pinter yang duduk di kursi kekuasaan bisa saja punya teori bernegara yang bagus. Tapi jika berada di lingkungan yang kotor, hasilnya juga tidak baik. Teori yang bagus tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang bagus akan membuahkan kehancuran. Kepemimpinan yang bagus yang hanya diucapkan oleh kata-kata tanpa tindakan yang tegas akan menghancurkan tatanan itu sendiri. Jadi presiden yang sekarang sedang berkuasa harusnya kembali sesuai dengan apa yang sudah dikampanyekan, apa yang sudah dikatakan. Ingat, Anda mengatakan macan Asia. Ingat, mulutmu harimaumu. Segeralah atur barisanmu supaya masyarakat rakyat Indonesia bisa sesuai dengan cita-citamu menuju masyarakat adil dan makmur, bukan masyarakat yang diadili karena menuntut kemakmuran. Menghabisi korupsi sungguh bukan pekerjaan gampang. Banyak kepentingan yang menyertai, hingga korupsi lestari sejak dulu, dan niscaya hingga nanti jika tidak ada yang mampu membasmi. Ini bukan persoalan rakyat yang menderita akibat korupsi, tapi tentang kelangsungan hidup bangsa yang makin memprihatinkan.
Sebab rakyat sudah terbiasa hidup susah, sehingga memiliki kemampuan bertahan hidup secara luar biasa. Persoalan baru akan terjadi jika perlakuan semena-mena terus terjadi hingga rakyat berontak. Tapi benarkah akan banyak bencana besar terjadi jika ibu kota negara di Kalimantan Timur tidak jadi dipakai? Dari dulu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Walaupun rakyat ditekan sedemikian rupa dari tekanan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum, rakyat Indonesia tetap bisa hidup. Tapi ingat bahwa rakyat sekarang ini semakin berat menanggung beban pajak dari segala aspek yang dibebankan kepada rakyat. Ramalan yang sering sekali kita dengarkan, di antaranya ramalan dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Bung Karno mengatakan, saya lebih mudah berjuang karena melawan penjajah, tetapi kalian nanti akan sulit di dalam perjuanganmu karena melawan bangsamu sendiri. Ini sekarang yang terjadi. Tidak hanya persoalan-persoalan seperti korupsi yang merongrong bangsa ini, karena banyak perdebatan yang menguras energi, termasuk energi pembangunan. Sebagai seorang yang sudah berpuluh tahun menjadi praktisi spiritual, penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum tetapi malah mempermainkan hukum. Timur. Sudah semestinya pembangunan ibu kota baru dilanjutkan tanpa perdebatan-perdebatan, karena memiliki tujuan baik. Tapi nyatanya, bahkan ada yang mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara spiritual, ibu kota baru mempunyai aura positif, sehingga suasana terasa berbeda jika berada di sana. Sangat kuat sekali karena memang dorongan para leluhur dan khususnya para pelaku spiritual yang senantiasa selalu menjalankan laku sepi, laku topo broto. Itu kalau silahkan saja datang ke sana, akan merasakan sendiri, Anda akan merinding sendiri, karena IKN itu didukung oleh para leluhur Nusantara, leluhur yang dari abad keempat sampai leluhur di zaman kerajaan terakhir, kerajaan Mataram Islam, sebelum bergabung dengan Republik Indonesia. Kekuatan gaib yang ada di ibu kota Nusantara sangat besar, terlalu besar sesungguhnya jika harus dilawan, karena memang tidak akan terlawan. Ki Radu bisa melihat, sudah sejak lama Kalimantan Timur adalah kota gaib yang istimewa, sehingga pantas dipilih menjadi ibu kota. Jadi, kota gaib adalah kota yang ada di dalam angan-angan, di alam spiritual, dan kita bisa masuk. Karena di sana kita akan ketemu dengan alam kehidupan gaib. Jadi di lintasan Katulistiwa itu terjadi energi yang sangat kuat sekali,
energi spirit yang sangat kuat sekali. Jadi ini akan menjadi sebuah kota yang menarik perhatian seluruh dunia, khususnya bagi semua pihak. Tidak terbatas dari orang Indonesia saja yang tertarik, tetapi orang seluruh dunia tertarik. Mempunyai aura yang positif, Ki-Radu memiliki keyakinan bahwa ibu kota Nusantara cocok sebagai pusat kebanggaan nasional. Sebaliknya, jika pembangunan atau rencana pemindahan ibu kota gagal dilakukan, Ki-Radu justru khawatir akan ada bencana yang tak tertanggungan. Jika ini tidak dilaksanakan atau terlambat atau mangkrak, sekali lagi akan ada kolo bendu yang menimpa khususnya orang yang sudah disumpah sebagai pemimpin negara ini, dan nanti akan melihat banyaknya banjir darah di mana-mana karena alam akan bergerak. Sedulur papat, hidup tidak selalu memikat, tapi terkadang yang tak terlihat malah luput dari maut. Berdoalah pada Tuhan, kemudian ajaklah kakang kawah dan adik ari-ari untuk menjaga langkah hidupmu.